Oke, jadi video kali ini gue bakalan jelasin tentang penyakit-penyakit peacock bass yang udah banyak banget lah yang nanya-nanya ke gue di WhatsApp tentang kayak white spot atau WS ya, CE atau Cloud A atau slim bleeder yang berenang terbalik tiba-tiba pada juntai semua ikannya sampai ke mati beruntun. Tetap pantengin channel gue di Saung Pibas ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel gua di Saung Pibas ya. Oke, untuk sekarang ini karena banyak banget yang WA ke gua buat jelasin sedikit tentang penyakit-penyakit peacock bass, terutama di musim hujan ini banyak banget peacock bass teman-teman atau hobis yang lagi kena penyakit, dan penanganannya seperti apa, penyakitnya apa aja. Karena banyak banget penyakit-penyakit ikan, dan gue mau coba jelasin berdasarkan apa yang gue lakuin ke ikan-ikan gue. Oh ya, buat teman-teman yang selalu join di channel gue, makasih banget buat supportnya. Buat teman-teman yang baru join juga, jangan lupa buat subscribe. Kalau enggak juga nggak apa-apa, silahkan tonton videonya tanpa di skip. Biar jelas pemahamannya. Terus disclaimer juga, apa yang gue lakuin, apa yang setiap ada di video gue ini semuanya berdasarkan sama pengalaman gue ya. Jadi nggak ada yang di komen nyeleneh atau gimana. Kalau emang beda paham atau cara beda pengobatannya, teman-teman mendingan share di komen gue. Kalau memang itu bisa dijalanin atau memang bisa dilakuin sama gue, ya bisa gue terapin juga di ikan-ikan gue. Jadi sekali lagi, gue di sini bukan orang yang paling mengerti tentang ikan peacock bass terutama. Jadi kita sama-sama sharing aja di sini ya. Oke, tetap di channel gue di Saung Pibas. Jadi kali ini gue bakalan bahas tentang 3 hal. Yang pertama tentang white spot, lalu CE atau Cloud A, sama slim bleeder atau ikannya berenang tapi posisinya terbalik. Itu penyebabnya apa aja? Nah, ini kebetulan kemarin ikan gua juga ngalamin hal yang sama, makanya selain banyak pertanyaan, kebetulan juga gua kena case-nya pada hari itu. Jadi emang gua kelupaan. Ini tuh posisi ikan baru makan, teman-teman bisa lihat perutnya ini baru pada makan. Gua nggak karena udah gua kasih makan, airnya gua ganti gitu, dan medianya pun gua ganti gitu. Nah, padahal kan nggak boleh banget ya, bukan nggak boleh sih, kurang baik lah. Apalagi kalau airnya dari pump atau bukan air endapan gitu, kurang baik lah. Setelah dikasih makan baru di WC itu, buat pibas kayaknya rentan banget buat minimal dia mabuk lah gitu, karena baru makan kan. Nah, gua waktu itu kelupaan banget tentang hal ini, dan busanya gua ganti juga semua. Finally di sini akuariumnya banyak banget buih busanya, dan mungkin gua nyangkanya di sini busa, karena busanya baru jadi memang berbuih gitu ya. Ya udahlah kalau kata gua. Nah, selain kalau penyebab berbuih ini kan banyak banget. Ada penyebabnya karena akuariumnya kotor, karena kandungan amoniaknya banyak, sama media filter yang baru gitu. Jadi kalau teman-teman di sini perhatiin sepintas sih ikan gua normal aja gitu, nggak ada masalah gitu setelah diganti ikan itu. Cuman yang gua tangkep di sini dia agak sedikit stres gitu dengan banyak bergerak. Biasanya agak sedikit tenang, ya udah, tapi tiba-tiba paginya gua kaget banget karena istri gua udah nurunin airnya
lalu udah misahin ikannya karena gua bangun siang. Semuanya udah dipisahin. Inisiatif banget deh pokoknya istri gua. Tapi ada beberapa mungkin ikan yang nggak bisa terselamatkan, artinya udah mati di tank. Kalau ini masih bisa diselamatin. Nah yang ini udah mati di tank. Ini Orinoco Intermedia punya gua sama mono short body, kalau nggak salah sekitar berapa ekor lah gitu. Kalau kematian gini sih gua biasa ya, cuman penyebabnya aja yang bakalan gua sharing sama teman-teman. Nah setelah diturunin airnya, gua perhatiin kan di sini, tapi masih ada yang gesek-gesek badannya ke lantai akuarium, ke dasar akuarium. Nah buat teman-teman yang belum paham, biasanya kalau ikannya gesek-gesek ke dinding akuarium, biasanya itu ikannya kena jamur atau biasanya WS kayak gitu-gitu. Selain ciri-cirinya juga ada yang dia diam di sudut atas atau berenang yang nggak normal gitu. Nah teman-teman bisa lihat ya, ini gua coba ulangin lagi. Nah posisi ngegesek badannya kayak gitu biasanya. Nah itu teman-teman bisa lihat. Nah biasanya kalau kayak gini tuh ikannya kena jamur pasti itu. Dirasa nggak normal, ya udah gua mulai penanganannya. Jadi kalau gua biasanya gua nyediain garam ikan, katapang yang udah gua cuci ya pakai garam. Sementara airnya gua turunin lagi, gua sisain 20% dari air yang bawaan, karena gua bakalan karantina di tank yang sama. Tapi nanti kalau di tank yang sama nggak ada perubahan, harus ada tank karantina khusus. Dan gue udah siapin air endapan di posisi atasnya, di rak atasnya. Nah, pertama-tama teman-teman di sini pengolahan katapang juga harus bener juga. Nah, teman-teman rebus dulu air secukupnya buat ngerendam katapangnya. Boleh langsung direndam di sini boleh, ataupun langsung direndamnya nanti setelah airnya mendidih, ditiriskan dikit bentar, dibawa keluar, nanti baru teman-teman masukin daun ketapangnya ke panci yang udah disediain. Teman-teman tinggal langsung masukin aja daun ketapang tadi yang udah dicuci pakai air garam ya, sampai bersih dulu. Intinya sih supaya supaya memang fungsinya emang ada gitu. Jadi emang jelas lah fungsinya gitu. Jadi kalau cuma dimasukin doang sih kayaknya kurang afdol gitu. Teman-teman bisa Google search aja kalau emang cara gua ini aneh. Tapi emang ini disarankan buat dicuci dulu pakai air garam. Nah gua tambahin garam dikit, posisi airnya masih panas. Sementara gua tambahin juga garam buat di akuariumnya. Gua masukin secukupnya aja. Nah sambil nunggu gua pindahin, nunggu agak sedikit hangat lah ya. Nah baru gua masukin airnya, istilahnya ekstrak ketapang ya ini. Nah biasanya gue langsung masukin airnya, tapi hati-hati juga buat teman-teman, jangan langsung dimasukin semuanya ke tanknya, karena kalau airnya panas banget itu bisa kena ikannya, juga bisa ngelupas ya kulitnya. Jangankan ikan lah, kita juga kalau kena air mendidih mah pasti gitu. Nah makanya lihat dulu posisi ikannya sebelum teman-teman masukin ke dalam akuarium. Juga biasanya gua di zooming dulu ya, kayak kotorannya kayak gini-gini. Biasanya karena dia udah konsumsi garam ikan, jadi kotoran atau memang
ada kandungan pencernaan yang terkontaminasi istilahnya, dia bisa langsung ngeluarin kotoran kayak gitu. Kita bisa juga lihat dari kotorannya. Kalau hitam berarti ikannya udah mulai normal, tapi kalau putih itu biasanya kena penyakit gitu. Nah, ini pelan-pelan gue masukin ke tapangnya. Dalam akuarium. Nah, ini untuk ketapang ini juga kalau mau dimasukin sama daunnya juga nggak apa-apa, tapi yang penting udah dicuci dulu gitu. Maksudnya udah dicuci dulu pakai air garam lah, supaya lebih bersih, lebih steril. Karena garam tuh kan bisa mensterilkan ya. Dia juga selain gitu juga buat apa ya, ngebunuh ini ya, jamur. Nah, ini biasanya gue campurin dulu pakai air yang memang udah bawaan akuariumnya, di top filter di top filter gue campur biar airnya sedikit hangat. Nah, udah kayak gini gue biarin. Ini semuanya gue masukin, tapi gue pelan-pelan aja. Nah, sambil lihat kondisi ikannya. Teman-teman, di sini posisinya baiknya gue saranin nambah aerator yang banyak dulu. Pokoknya ciptain air ini supaya banyak banget kandung oksigen terlarut gitu. Jadi banyak kandung oksigen dulu, sambil lihat kondisi ikannya, nggak ada yang ngap-ngapan atau slim bleeder atau berenang terbalik atau yang masih gesek-gesek ke dinding keramik ya. Kalau gua nih posisinya masih ngap-ngapan karena kebetulan gua punya oksigen, tabung oksigen. Nah, gua biasanya tembakin oksigen murni. Buat teman-teman yang nggak punya atau belum ada lah di rumahnya, teman-teman bisa nambahin aerator gitu. Kalau boleh yang banyak aja aeratornya gitu ya, untuk beberapa hari, 1-2 hari ke depan lah. Nah, ini posisinya ikannya udah sekitar 5-6 jam, posisinya udah mulai agak membaik. Nah, setelah gua rasa posisinya udah agak membaik, gua pindahin ke tank yang emang udah gua sediain, dan ini udah banyak banget ngandung oksigen tentunya ya. Nah, airnya juga jangan terlalu tinggi dulu karena posisinya memang masih pemulihan. Biarin ikannya normal dulu, jangan dulu dikasih makan sekitar 2-3 hari lah, dibiarin aja dulu gitu. Nah, dengan cara itu penyakit-penyakit yang tadi biasanya kalau gua sendiri sih langsung beres gitu. Nah, nanti sekitar 2-3 harinya baru teman-teman WC gitu. Nah, kalau untuk case-nya Cloud A itu sendiri, Cloud A yang matanya kayak ada bintik-bintik putihnya gitu ya. Nah, biasanya itu harus sering ganti air. Beda case-nya sama slim bleeder yang tadi gitu. Kalau yang WS teman-teman juga sama, harus sering ganti air ya, jangan terlalu banyak juga, gantinya 30-40% aja dari total air yang ada. Nanti setelah kita sering ganti air dengan cara seperti itu, si jamurnya bakalan rontok sama Cloud A nya bakalan sembuh perlahan kok, gitu aja. Jadi itu dulu infonya, semoga bermanfaat, dan tetap jaga ikannya. Selain jaga diri kita juga tetap jaga ikan-ikan kita supaya tetap sehat selalu. Oke, jadi gitu aja yang bisa gue jelasin buat kali ini. Buat teman-teman yang masih bingung cara penanganan ikan yang kena penyakit yang tadi gue jelasin, boleh WhatsApp ke gue, nanti gue simpen nomor WhatsAppnya di deskripsi atau di videonya gue tempelin. Buat teman-teman yang order ikan juga boleh langsung WhatsApp ke gua juga,
Pokoknya semuanya semoga dalam keadaan sehat selalu, buat hobis dan ikan-ikannya tetap sehat selalu gitu. Makasih banget udah nonton videonya sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saung pibas.